Sidang Rizik Syihab kelar, puluhan massa diamankan polisi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Puluhan massa mendatangi jalan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat pada Kamis 27 Mei 2021. Kedatangan mereka tak lama setelah mantan pimpinan Front Pembela Islam, Rizik Syihab dibawa meninggalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai menghadiri sidang vonis kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta dan Megamendung, Bogor. Puluhan massa yang terdiri dari pria dan wanita, bahkan tampak ada sejumlah remaja datang dari arah Pulau Gebang, sebelah timur Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka segera dihalau polisi mengendarai sepeda motor untuk menjauhi area dekat pengadilan yang menyidangkan kasus Rizik Syihab. Polisi tak tampak meletupkan gas air mata untuk mengiring massa aksi menuju pengadilan. Massa pun digiring ke daerah Pondok Kopi, Jakarta Timur. Seorang peserta yang diwawancarai Liputan6.com menyatakan bahwa kedatangan mereka di sidang vonis Rizik Syihab demi membela para habaib. Sementara itu tidak tampak ada atribut ormas atau Front Pembela Islam yang dibawa oleh massa. Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman denda 20 juta rupiah kepada terdakwa Habib Rizik tanpa pidana kurungan badan atas perkara kasus kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor. Vonis yang dijatuhkan lebih ringan daripada tuntutan 10 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum. Vonis tersebut berdasarkan pertimbangan dari hasil pemeriksaan dari 12 saksi, 4 orang saksi ahli, dan 4 saksi ex-charger atau saksi yang meringankan. Sebagaimana terdaftar dalam perkara nomor 226. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 20 juta rupiah dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti hukuman kurungan selama 2 bulan. Kata Hakim Ketua Suparman Nyompa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis kemarin. Majelis Hakim menganggap Rizik terbukti secara sah dalam dakwaan pertama terkait tindak pidana kekarantinaan pelanggaran protokol kesehatan yang menimbulkan kerumunan masyarakat pada saat dirinya datang ke Megamendung, Kabupaten Bogor. Sementara itu, Rizik Syihab dihukum pidana penjara 8 bulan atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat. Vonis yang sama juga dijatuhkan kepada Haris Ubaidillah, Ali bin Alwi Alatas, Maman Suryadi, Sabri Lubis, dan Idros. Mengadili menyatakan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana masing-masing 8 bulan dan menyatakan lama terdakwa dikurangi seluruhnya, serta memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Ucap Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 27 Mei kemarin. Majelis Hakim menyatakan Rizik Syihab terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan. Rizik disebut melanggar pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Polisi mengamankan 11 simpatisan Rizik Syihab menjelang pembacaan vonis terhadap ex-pimpinan Front Pembela Islam itu. Sebanyak 11 simpatisan Rizik diamankan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis siang. Siang hari ini ada 11 orang diamankan dan itu dari Bogor. Kami amankan karena diingatkan untuk meninggalkan lokasi terkait protokol kesehatan masih saja berkumpul. Kami periksa motifnya apa sehingga kami bisa pastikan, kata Kapolres Jakarta Timur Kombes Erwin Kurniawan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada wartawan pada Kamis kemarin. Erwin menambahkan dari 11 orang itu, salah satu diantaranya adalah mantan pengurus FPI. Ada salah satu mantan pengurus FPI di Banten. Kami coba interogasi terkait motifnya dan tentu ini baru saja bawah dan nanti akan dilanjutkan pemeriksaan dan pendalaman, ujar Erwin. Sementara itu, kuasa hukum Rizik, Aziz Yanuar belum mau menanggapi soal itu. Ya, saya nggak tahu ya diamankan saja kenapa. Jadi saya belum bisa kasih tanggapan. Tapi kan mereka datang mungkin karena memang ingin memberikan dukungan lah ya, seperti itu, kata Aziz kepada wartawan pada Kamis kemarin. Sebelumnya, polisi juga telah mengamankan 21 orang diduga massa simpatisan terdakwa Rizik Syihab. Puluhan orang itu mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 26 Mei 2021 malam. Iya, tadi malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, ada yang datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan kami sudah berhasil amankan, kata Kapolres Jakarta Timur, Kombes Erwin Kurniawan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Erwin mengatakan puluhan orang itu tidak ada yang mengenakan atribut Rizik. Mereka datang atas petunjuk seseorang untuk kegiatan semacam pengajian. Tetapi lokasinya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kata Erwin. Tentu ini kami interogasi. Kami juga lakukan tes swab antigen terhadap mereka. Jumlahnya cukup banyak. Kami khawatirkan di tengah pandemi ini ada penyebaran COVID-19. Lanjutnya,
Dari 21 orang yang diamankan, 15 orang diantaranya masih di bawah 17 tahun. Rizik Syihab akan divonis terkait kasus kerumunan massa yang terjadi di Petamburan dan Megamendung tahun lalu. Vonis akan dibacakan dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam kasus kerumunan di Petamburan, jaksa menuntut Rizik dengan pidana penjara 2 tahun. Rizik divonis ringan, mengecewakan. Ditulis oleh Putri Diani di siwar.com. Saya cukup kecewa dengan hasil putusan sidang Rizik Syihab, di mana Rizik Syihab dan terdakwa petinggi FPI lainnya divonis 8 bulan penjara dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Pembacaan vonis dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 27 Mei 2021. Pada akhirnya persidangan yang panjang membuktikan adanya bilik kasih dan tindakan pada sejumlah orang. Sebelum persidangan terjadi, Rizik sempat berbelit-belit dan mengulur waktu saat masih berstatus saksi dan akan diperiksa di Polda Metro Jaya. Ia sudah dipanggil sejak Senin 7 Desember, tapi tak kunjung hadir. Sebenarnya, saat ini Rizik sendiri masih berstatus residivisme. Residivisme adalah pengulangan perbuatan pidana. Di sini, umumnya residivisme diukur berdasarkan seberapa sering seseorang masuk penjara. Padahal bisa juga ditakar sejak yang bersangkutan berproses di kepolisian. Status residivisme bisa memberatkan sanksi karena pelaku tidak menunjukkan pertobatan. Rizik sendiri menggunakan massa dengan jumlah besar untuk menurunkan hukumannya. Seharusnya, sebagai tokoh yang mempunyai kemampuan tersebut, ia wajib mengendalikan massa. Jangan sampai terjadi vigilantisme. Pihak kepolisian telah melakukan kerjanya dengan baik. Sayangnya, pihak pengadilan bertindakan seolah di bawah tekanan orang lain, masa Rizik Syihab, serta menambah panjang berat sebelah hukum di Indonesia. Padahal Rizik benar-benar bersalah. Dalam memutus perkara itu, hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam pertimbangan hakim yang memberatkan, Rizik dinilai tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini menandakan juga pihak pengadilan takut untuk didemo dan diteror jika vonis lebih berat. Pada fakta persidangan yang terjadi pada April lalu, hakim malah menyalahkan Satpol PP. Bahkan beranggapan jika pihak Satpol PP Kabupaten Bogor belum terlalu maksimal mencegah kerumunan di Megamendung, Jawa Barat. Kerumunan itu terjadi saat Rizik Syihab hendak meletakkan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Markas Syariah Agrokultural pada 13 November 2020. Pihak hakim sendiri tidak meletakkan kesalahan pada terdakwa 100%, sehingga terdakwa mendapatkan hukuman yang sangat ringan. Padahal pada saat kejadian, hadirnya Rizik, Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor itu juga menyebut jumlah simpatisan Rizik yang menghadiri acara di Megamendung itu melebihi kapasitas yang ditentukan oleh Satgas COVID-19. Agenda acara Rizik sendiri sebenarnya ilegal, di mana Camat Megamendung Puncak Bogor, Jawa Barat, Endi Rismawan tidak mendapatkan pemberitahuan agenda tersebut. Apalagi agenda yang Rizik selenggarakan terbilang cukup besar dan mendatangkan massa. Endi sendiri mengaku tak pernah datang ke pondok pesantren yang didirikan oleh Rizik di wilayahnya. Seperti diketahui, Rizik membangun pesantren Markas Syariah di kawasan Megamendung. Endi mengatakan tak pernah mendapat pemberitahuan soal berdirinya pesantren itu. Endi juga mengatakan acara Rizik tak berizin. Tak ada panitia yang mengajukan izin ke kecamatan. Oleh karena itu, Endi menyebut pemilik pondok pesantren harus bertanggung jawab atas terjadinya kerumunan itu. Jadi memang Rizik harus bertanggung jawab dalam kejadian tersebut. Agenda Rizik sendiri melanggar sejumlah protokol kesehatan. Di antaranya, tidak memakai masker, jaga jarak, kemudian juga tidak ada cuci tangan. Menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor itu juga menyebut jumlah simpatisan Rizik yang menghadiri acara di Megamendung itu melebihi kapasitas yang ditentukan oleh Satgas COVID-19. Di dalam aturan saat itu maksimal kegiatan 160 orang dan hanya 3 jam. Panitia tidak menandatangani kesanggupan prokes ke camat. Dampaknya setelah kerumunan yang terjadi di pesantren milik Rizik, kasus COVID-19 di wilayahnya meningkat. Sebelumnya ada 60 kasus, ini sekecamatan Megamendung sebanyak 12 desa. Setelah 13 September hingga Maret, jadi 114 yang positif di 6 desa. Ujar Endi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 19 April 2021. Dari penelusuran saya, Rizik telah melanggar 2 hal, sehingga hukumannya memang ditambah. Hukuman 8 bulan saja tidak cukup bagi Rizik yang mana melakukan sejumlah pelanggaran. Untuk apa membuat aturan yang rumit jika orang yang melanggar diputuskan dengan hukuman yang ringan?